Menurut catatan Badan Pengawas Obat dan Makanan, 78% pelaku usaha mikro kecil menengah di bidang industri pangan olahan tidak memenuhi standar produksi. Untuk menguatkan UMKM dibutuhkan dukungan lintas sektoral seperti program orang tua angkat pemberdayaan UMK pangan olahan. Untuk meningkatkan pengetahuan sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang produk domestik bruto industri non-migas sebesar 34%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, hampir seluruh industri manufaktur makanan dan minuman di Indonesia berskala kecil dan mikro dengan jumlah 1,9 juta unit usaha. Sedangkan menurut statistik e-commerce BPS pada 2020, jenis barang atau jasa yang paling banyak terjual pada 2019 adalah makanan, minuman, dan bahan makanan, yaitu sebesar 30,95% dari keseluruhan usaha yang menjadi sampel. Namun, menurut data Badan Pengawas Obat dan Makanan, 78% industri pangan olahan di Indonesia tidak memenuhi standar produksi. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM dalam diskusi mengenai peran UMK pangan dalam perekonomian nasional di Bandung, Jawa Barat, Kamis 25 Maret. Ada yang tidak mencantumkan kadaluarsanya, ada yang labelnya ditulis dengan berlebihan, ya, kemudian mencantumkan informasi mengenai kesehatan yang memang tentu tidak didukung oleh bukti, ya. Padahal, UMKM tak terkecuali UMKM di bidang manufaktur makanan dan minuman berperan penting sebagai motor ekonomi rakyat untuk pemulihan ekonomi nasional. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan dibutuhkan sinergi kebijakan lintas sektoral untuk memperkuat UMKM agar menghasilkan produk berkualitas dan berkesinambungan, salah satunya melalui program Orang Tua Angkat Pemberdayaan UMK Pangan Olahan. Ini adalah suatu program yang masih bergerak terus, tumbuh. Ini adalah working program di mana Badan POM sebagai pemakarsa yang tentu akan terus mengawal program ini. Saya sendiri ingin melihat nanti bagaimana program ini akan berkembang. Dan tentunya Badan POM mengajak KL yang memang selama ini sudah terlibat untuk bersama-sama kita menyiapkan programnya masing-masing. Saya kira masing-masing tentunya harusnya sudah punya program dikaitkan dengan dukungan pada UMKM pangan dalam hal ini khususnya. Dukungan yang dapat diberikan dapat berupa hibah pendanaan, peralatan, atau peningkatan kapasitas bagi UMK yang menjadi anak angkat. Saat ini ada 10 industri besar di bidang pangan olahan yang telah berkomitmen menjadi orang tua angkat bagi UMK di bidang sejenis. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI mengapresiasi program ini. Pelaku UMK pangan olahan perlu mendapat pengetahuan terkait keamanan pangan. Jadi misalnya yang tadinya daftar PIRT atau yang tidak memenuhi ketentuan, labelnya tidak jelas dan lain sebagainya, bahan bakunya dan bahan tambahan pangannya tidak sesuai ketentuan. Nah ini kita berusaha dari yang menengah besar ini untuk ikut membantu mereka, mengedukasi mereka supaya mereka benar-benar memenuhi ketentuan sehingga mereka bisa naik kelas gitu. Peningkatan kapasitas UMKM juga penting bagi pemerintah daerah. Di Jawa Barat misalnya 70% ekspor provinsi ini berasal dari UMKM. Pemprov Jabar menaruh harapan terhadap UMKM untuk bisa membangkitkan perekonomian yang terpukul pandemi. Harapannya tadi ya UMKM ini semakin tumbuh gitu kan, dari upaya penyelamatan mudah-mudahan tahun depan kepada pemulihan ya, dan 3 tahun atau 2 tahun yang akan datang itu adalah penormalan kembali. Selain meluncurkan program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan secara luring, Badan POM juga menggelar acara virtual expo berbasis web yang dilaksanakan selama 10 hari. Zayul Haq, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.